Memahami paradoks dan korelasi mendalam antara The Law of Attraction dan The Law of Assumption. Halo semuanya, saya Dilesmana, pendiri channel Design Your Own Life. Hari ini, mari kita menjelajahi hubungan yang mendalam antara dua konsep kuat dalam self-help dan spiritualitas, The Law of Attraction dan The Law of Assumption. Dalam perjalanan ini, kita akan mengeksplorasi paradoks, kontroversi, dan tantangan dalam aplikasi sehari-hari dari kedua hukum ini. Mari kita mulai dengan merenungkan The Law of Attraction. Konsep ini mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki kekuatan untuk menarik pengalaman yang serupa ke dalam hidup kita. Ini mendorong kita untuk memusatkan perhatian pada pikiran-pikiran positif untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Berdasarkan hukum ini, pikiran positif akan membawa pengalaman positif, sementara pikiran negatif akan membawa pengalaman negatif. Oleh karena itu, menghilangkan hal-hal negatif dari pikiran dan kehidupan kita dapat memberikan ruang lebih untuk hal-hal positif. Di sisi lain, The Law of Assumption lebih menekankan pada perasaan bahwa sesuatu sudah ada dalam hidup kita. Ini memperkuat keyakinan bahwa realitas kita adalah refleksi dari asumsi kita tentang diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Berdasarkan konsep ini, kita dapat mewujudkan apa yang kita inginkan dengan percaya bahwa kita sudah memiliki itu. Dalam kata lain, kita menipu pikiran kita dengan mengasumsikan bahwa kita sudah memiliki itu. Dengan demikian, ini semua tentang persepsi yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Namun, dalam paradoks ini, kita menemukan keselarasan yang mendalam antara kedua konsep ini. The Law of Attraction mengajarkan kita untuk memancarkan energi positif untuk menarik hal-hal yang kita inginkan, sementara The Law of Assumption membantu kita menciptakan dasar yang kuat dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga memungkinkan energi yang kita pancarkan sejalan dengan tujuan kita. Dalam aplikasi sehari-hari, kita seringkali menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan kedua hukum ini. Salah satu tantangannya adalah mekanisme servo, yang merupakan bentuk kalibrasi pikiran bawah sadar yang dapat menghambat pikiran sadar kita, sehingga terjadi pengulangan kejadian dalam hidup kita. Mekanisme ini memberikan indikasi bahwa ada program yang bertentangan di level bawah sadar, dengan pikiran di level sadar. Jika terjadi kejadian yang berulang, seolah-olah mekanisme servo mengkalibrasi keadaan dan kondisi kehidupan kembali ke titik awal seseorang, maka itu artinya ada pemrograman di level bawah sadar yang bertentangan dengan informasi yang masuk di level pikiran sadar, baik melalui afirmasi, visualisasi, dan praktik lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu memahami bahwa kedua hukum ini bekerja bersama-sama dalam mekanisme servo, di mana kita meminta dengan percaya dan menerima tanpa terlalu melekat pada hasil akhir. Mekanisme servo cenderung mengembalikan hasil manifestasi ke paradigma seseorang di level bawah sadar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan menjaga fleksibilitas dalam menerima hasil akhirnya. Mengenali keberadaan mekanisme servo membawa kita pada pemahaman lebih dalam tentang bagaimana pikiran sadar dan bawah sadar berinteraksi dalam menciptakan realitas kita. Ini menjadi titik fokus dalam memahami peran kritis dari The Law of Assumption, yang mengajarkan bahwa imajinasi kita adalah satu-satunya realitas yang sejati. Meskipun sulit bagi banyak orang untuk menerima ide bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, terutama karena hal ini menuntut tanggung jawab yang besar, namun pemahaman ini membawa kita pada kesadaran pencipta. Sebelumnya, kita mungkin sulit untuk menerima bahwa kita menciptakan situasi dan lingkungan kita saat ini, terutama ketika kita tidak menyukai apa yang kita tarik. Namun, dengan melihat kembali kehidupan kita akan menemukan bahwa pikiran dan asumsi dominan kita telah menarik realitas kita saat ini. Ingatlah bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Setiap pikiran dan asumsi yang kita buat memengaruhi realitas kita, sama pentingnya dengan tindakan nyata yang kita lakukan. Imajinasi kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan menyadari hal ini, kita akan terkejut dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia di sekitar kita. Perubahan dalam imajinasi kita akan mencerminkan perubahan dalam dunia di sekitar kita. Mengetahui bahwa setiap eksperimen dalam kehidupan ini adalah refleksi dari asumsi kita, mari kita pergunakan pengetahuan ini untuk merancang kembali realitas kita sesuai keinginan kita.
Setiap kali kita membayangkan masa depan yang diinginkan dengan perasaan yang tulus, kita mengubah arah partikel-partikel materi dalam alam semesta. Ini seperti meditasi, dengan menggunakan teknik ini setiap hari, kita akan melihat keajaiban terjadi. Ingatlah untuk selalu menyatukan perasaan dalam setiap visualisasi kita. Bahkan jika pada awalnya sulit untuk merasakannya secara nyata, kita harus terus melakukannya. Visualisasikan kehidupan impian kita dengan penuh perasaan setiap hari sebelum tidur dan segera setelah bangun tidur. Ini akan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya harap pembahasan tentang paradoks, kontroversi, dan tantangan dalam The Law of Attraction dan The Law of Assumption memberikan pencerahan yang berharga bagi Anda. Jika Anda memiliki pengalaman atau pemikiran tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita terus merancang kehidupan kita dengan kesadaran dan keberanian. Salam sukses!